Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu kembali lewat kanal YouTube istri kita hari ini, dan untuk memulai dan mengawali hari-hari kita dalam satu hari ini, bahkan dalam satu minggu ini, adalah kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Allahu botohami naum paheheon Tuhan Yesusi paheheon ni ido nang hami rapun Yesusi jala pajungjomon nado hami rapon hamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, hal yang paling sulit dalam kehidupan kita adalah untuk memahami penderitaan. Ada banyak orang-orang yang bertanya dalam perjalanan kehidupannya, mengapa harus ada penderitaan di bumi ini, dan mengapa kita harus mengalami penderitaan itu. Nah, jika Allah sendiri pada dasarnya menciptakan Adam dan Hawa, pada hakikatnya adalah supaya manusia itu hidup dengan damai sejahtera pada dasarnya. Nah, inilah dasar pemikiran dari konsep Allah untuk menciptakan manusia itu. Nah, akan tetapi dosa itu telah menyusupi kehidupan Adam dan Hawa. Eden adalah tempat yang amat damai sejahtera, maka Allah menempatkan manusia itu. Dan nyatanya ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa itu, maka penderitaan itu telah menaungi, bahkan merasuki, bahkan ada dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah, upah dosa itu adalah kematian. Kematianlah hukumnya, dan penderitaan menjadi proses yang dialami Adam dan Hawa untuk menuju kematian. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pertanyaannya, mengapa kita harus mengalami penderitaan? Ada banyak orang Kristen pada zaman sekarang ini yang gagal paham akan penderitaan ini. Ada yang mengatakan ketika kita semakin dekat kepada Allah, ketika kita semakin kokoh untuk mengikut Allah, ada yang mengatakan akan penderitaan itu akan semakin jauh. Nyatanya bahwa penderitaan itu tidak memandang baik orang baik, baik orang jahat, kecil ataupun besar, orang tua ataupun anak-anak, semua dinaungi oleh penderitaan, tidak pandang bulu. Hal inilah pada dasarnya kita beralih kepada penciptaan itu. Hakikatnya Allah menciptakan manusia itu, ditempatkan di Taman Eden adalah untuk damai sejahtera. Tapi nyatanya, nah, untuk menghindari diri dari penderitaan, seseorang berkata, jangan berbuat dosa. Dan ada yang berkata, semakin dekat kepada Allah, penderitaan itu sejatinya akan semakin jauh. Tidak sama sekali. Pemahaman inilah yang mau direkonstruksi ulang oleh Rasul Paulus. Bukan demikian pemahamannya. Adapun penderitaan itu adalah harus dialami setiap manusia, harus dialami setiap ciptaan. Artinya bahwa dalam penderitaan itulah, disitulah Rasul Paulus ingin mengingatkan kembali bahwa dalam perjalanan di dunia ini menuju surga yang kekal itu, selama perjalanan di dunia ini akan terus ada penderitaan. Nah, tetapi demikian Allah berjanji, sekalipun manusia itu, sekalipun ciptaannya itu berdosa, Allah tidak akan pernah untuk meninggalkan. Allah tidak akan membiarkan sendirian ciptaannya itu. Nah, itu berarti ada jaminan yang diberikan oleh Allah.
Seperti yang saya bilang tadi, bahwa penderitaan itu tidak pandang. Semua ciptaan harus mengalami penderitaan. Tapi pertanyaannya, mungkinkah meniadakan penderitaan dalam perjalanan kehidupan ini? Lantas kalau tidak mungkin, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dikatakan, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka semua manusia menjadi berdosa dan hidup menderita. Nah, dalam kondisi ini kita memulihkan pemulihan agar kembali pada maksud awal, tujuan konsep awal Allah menciptakan kehidupan, yaitu damai sejahtera. Jika karena ketidaktaatan Adam, maka semua manusia menjadi berdosa, maka ketaatan satu orang Tuhan, maka ketaatan oleh Yesus Kristus, semua manusia dimungkinkan dipulihkan melalui iman percaya pribadi lepas pribadi. Maka oleh sebab itulah itu Bapak Saudara, ini yang membuat Rasul Paulus memiliki keyakinan yang amat kokoh ketika ia membuat pernyataan yang demikian. Kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Apakah yang membuat Rasul Paulus memiliki tekad ataupun pemahaman yang demikian? Bagi Paulus, memilih menjadi percaya pengikut Kristus adalah ketika pola pikirnya, ketika hidupnya telah dibaharui oleh Yesus Kristus. Orang percaya memang tidak harus otomatis akan bebas dari penderitaan. Pengikut Kristus tidak otomatis bebas dari penderitaan. Tapi yakinlah, penderitaan akan tetap dialami selama masih menjalani kehidupan dalam perjalanan di dunia ini. Namun penderitaan tidak lagi menakutkan dan mengancam sehingga perlu dihindari atau ditiadakan. Tidak mungkin kalau harus ditiadakan. Penderitaan dipandang sebagai sebuah kewajaran akan kehidupan ini, dalam rangka pengharapan akan janji jaminan yang diberikan oleh Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Dengan memandang penderitaan dan kematian Yesus Kristus, orang percaya dapat penghiburan bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kita sudah ditebus, bahwa kehidupan kita sudah dialami, bahwa penderitaan itu tidak lagi menyakitkan, tidak lagi menyakiti. Oleh karena itu, andai pun penderitaan terus membawa kematian bagi orang percaya, tapi yakinilah ibu bapak saudara yang terkasih, bahwa kebangkitan Kristus akan membangkitkan kita kelak. Walaupun menderita, yakinilah bahwa penderitaan itu tidak lagi terasa sakit menyakitkan, sebab kebangkitan Yesus sudah memulihkan kita. Penderitaan yang bisa menuju kematian hanyalah sebuah pintu menuju kehidupan kekal yang telah dijanjikan dan dijaminkan kepastiannya oleh Allah lewat Yesus Kristus. Amin. Selamat berkehidupan yang senantiasa diberkati oleh Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu yang menyegarkan kami kembali lewat renungan kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kami, kiranya firman-Mu lebih leluasa untuk menguasai dan menghidupi kami dalam satu hari ini, dalam melakukan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami dan Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan sukacita, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa berjalan seturut dengan firman. Terima kasih Bapa, ampuni kami dalam dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.